Selamat pagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sancoko. Saya berasal dari KP2B Baros yang bergerak dalam bidang konservasi mangrove di pesisir Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selamat pagi siswa-siswiku semua, SMP, SMA Tumbuh Sewon Bantul, Yogyakarta. Selamat merayakan akhir tahun. Sekarang kita berada di hutan mangrove Baros yang beralamat di Baros, Tirtoargo, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mula kita berkonservasi di kawasan pesisir ini, kita melihat keprihatinan yang dulu abrasi laut itu mengarah ke persawahan pertanian. Begitu dahsyatnya gelombang pasang itu mengarah ke persawahan, merusak tanggul, merusak tanaman para bapak-bapak petani. Jadi disitulah kita merasa prihatin atas kerusakan alam, hingga bergeraklah kami untuk melakukan kegiatan konservasi, yang khususnya kita bergerak di konservasi mangrove. Kita bergerak konservasi di bidang mangrove karena banyak sekali manfaat mangrove. Yang pertama yaitu tadi untuk sebagai barier dari terpaan angin, yang mengandung kadar garam agar tidak merusak tanaman pertanian, juga untuk menahan abrasi yang diakibatkan oleh gelombang laut yang berada di muara. Banyak sekali manfaat-manfaat mangrove. Misalkan mangrove itu sudah tumbuh, bisa untuk berkembang biota laut, seperti nanti ada ikan-ikan, kepiting, kerang, juga bisa buat hidup berbagai spesies burung seperti burung kuntul, burung jalak, dan macam-macam banyak lagi jenis-jenis spesies burung yang memang bisa hidup di kawasan hutan mangrove. Untuk jenis mangrove, kita sudah lumayan banyak menanam mangrove yang di sini. Yang pertama jenis mangrove ada Rhizophora, ada Cenoratia, ada Avicennia, ada Bulguera, dan juga banyak tumbuhan lain yang sudah tumbuh di sini, misalkan cemara, terus ada nipah. Itu sudah banyak yang tumbuh di kawasan hutan mangrove Baros ini. Kita berupaya untuk membuat bibit. Bibit itu bisa kita buat dengan mengambil buahnya, lalu kita buat bibit. Dari buahnya itu bisa kita dederkan di penyemaian, dan bibit yang paling bagus ya kita ambil dari buah, jenis buah Cenoratia. Itu paling ideal untuk kita buat bibitnya, karena di sini sudah terbukti memang jenis mangrove Cenoratia yang bisa tumbuh cepat, besar, dan cepat meninggi. Dari jenis seperti Avicennia juga bisa, tapi tidak begitu cepat nanti untuk bisa tumbuh di sini untuk bibit itu. Dan juga dari jenis Rhizophora bisa kita ambil bibitnya juga, itu yang dinamakan propagul yang dari bibit
rhizophoranya. Seperti yang sudah pernah kita lakukan di kawasan konservasi mangrove, hutan mangrove Baros ini, untuk jenis-jenis tanaman yang ideal cepat besar dan tumbuh, yang pertama itu jenis bibit Senoratia. Senoratia itu bisa dibilang kalau orang sini itu wijojo, kalau bahasa nasionalnya itu pidada. Itu nanti di kisaran umur dari mulai kita menanam, di kisaran 5 tahun nanti sudah bisa tumbuh sekitar 8 sampai 10 meter tinggi pohon tersebut. Misalkan kalau yang sejenis Rhizophora itu bila umur 5 tahun mungkin baru sekitar 5 sampai 6 meteran. Kalau yang jenisnya Avicennia itu mungkin bisa tumbuh di 5 tahun itu mungkin baru 4 sampai 5 meter. Kalau yang jenis Bulgara itu bisa tumbuh, namun di sini alamnya kurang cocok. Itu nanti di kisaran umur 5 tahun aja mungkin baru bisa 1 sampai 1,5 meter bisa tumbuh normal. Kalau di sini yang idealnya kalau di tempat yang agak ekstrim itu bisa kita manfaatkan dengan menanami jenis Senoratia itu tadi. Tapi kalau tidak begitu ekstrim, kita bisa menanam bibit yang lain seperti Rhizophora, Avicennia, itu bisa kita ditanam di lahan yang tidak begitu ekstrim. Di sini banyak sekali kendala untuk pelestari menanam mangrove, karena memang di Laut Selatan ini terkenal dengan lautnya yang ekstrim. Kendala-kendala kita yang nyata terlihat itu adalah sampah. Jadi sampah itu di sini banyak sekali macam sampah, seperti sampah dari tanam-tanaman, sampah plastik, sampah spon, itu memang banyak yang mengarah ke sini, karena di muara sini kan bertemunya Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong, Sungai Anak Winongo, itu bertemunya muaranya di sini. Jadi banyak sekali sampah-sampah yang terbawa arus sungai itu untuk terkirim ke muara ini. Kendala kita sampah, namun kita sudah punya metode untuk menanggulangi sampah itu di konservasi kita. Ketika kita menanam, kita buatkan semacam apau itu seperti pagar. Jadi agar tidak tertimbun tanaman itu setelah kita tanam, kita buatkan pagar pengaman untuk tanaman tersebut. Itu salah satu kendalanya. Kedua, bisa dari gangguan kerang-kerang kecil, itu juga bisa menjadi kendala kami untuk menanam mangrove. Yang kedua juga ombak, ketika ombak nanti besar dan pagar itu sudah tidak kuat lagi, itu juga bisa menjadikan kendala kita untuk menanam mangrove. Memang beda di Laut Selatan ini dengan Laut Utara Jawa, karena di sana gelombangnya tidak besar, mungkin cuma ditanam, tinggal pergi aja gitu. Mungkin kalau di sana bisa tumbuh dengan bagus. Memang di sini banyak sekali tantangan untuk kita berkonservasi mangrove. Baik adik-adik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke adik-adik. Untuk berikutnya, bagaimana caranya kita berkonservasi mangrove dan cara menanamnya. Mari kita ke lokasi, kita menanam mangrove dengan kakak-kakak pegiat konservasi yang berada di Pantai Baros ini. Monggo. Halo, perkenalkan nama saya Kolis. Mari kita menanam mangrove bersama.
Oke, kita sekarang sudah di lokasi tanam, bisa dilihat. Ini kondisinya baru pasang ya. Ini karena baru jamnya, jadi sudah agak naik airnya. Nah, ini juga kondisinya juga sangat memprihatinkan karena banyak sampah yang sudah sejak berapa ya? Udah beberapa hari di sini karena sampah kiriman dari kota seperti itu. Dan ini di sini adalah muara tempat pembuangan sampah atau penerima sampah dari kota-kota seperti itu. Jadi buat adik-adik jangan sampai membuang sampah di sungai ya. Oke, siap. Oke, di sini Mas Kolis akan menjelaskan tentang penanaman. Jadi penanaman ini kita akan menanam dengan jenis pohon mangrove, jenisnya adalah Rhizopora. Apa? Rhizopora. Nah, kita membutuhkan tali rafiah. Nah, tali rafiah. Kemudian kita juga membutuhkan ajir. Ini namanya ajir, terbuat dari bambu yang ukurnya kurang lebih 3-4 cm lah. Kemudian untuk alat tanam kita membutuhkan namanya alatnya dodos. Nah, ini untuk membuat lubang supaya bibit mangrove bisa tertanam. Nah, mungkin bisa langsung kita melakukan penanaman ya. Oke, mari kita lakukan, ikuti Mas Kolis ya. Kita akan membuat lubang dengan alat ini yang namanya dodos. Sedalam kurang lebih 15 cm. Kemudian kita masukkan ajirnya terlebih dahulu. Kita taruh berlawanan arus karena kita berada di utara, berarti pasti arusnya bersih dari selatan. Nah, kita taruh ajirnya di selatan sini untuk menahan arus atau arus gelombang. Kemudian kita masukkan bibit, jangan lupa kita sobek dulu polybagnya dan jangan menyampah ya. Kita taruh sini dulu, kita masukkan. Nah, setelah masuk kita gunakan rafiah. Nah, untuk rafiah ini ada tekniknya dengan cara menalinya dengan angka 8. Jadi kita sini silangkan ke bibitnya terlebih dahulu, kemudian baru ke ajirnya. Untuk nalinya jangan sampai kencang-kencang karena takut tercekik seperti ini. Nah, seperti ini baru kita timbun lagi. Dan yang terakhir kita doakan supaya tumbuh dengan baik. Udah, itu saja untuk teknik penanaman untuk penanaman mangrove berjenis Rhizopora. Terima kasih, salam lestari. Terima kasih adik-adik. Kakak mengajak adik-adik semuanya untuk lebih mencintai lingkungan kita, mencintai alam kita agar lestari, agar selalu hijau. Maka dari itu kakak mempunyai pesan untuk adik-adik semuanya. Marilah kita mencintai alam kita, cintailah lingkungan kita dengan cara satu, sampah. Marilah sampah kita perhatikan, jangan sembarangan membuang sampah, walaupun di mana saja, walaupun di rumah, di sekolahan atau di tempat bermain adik-adik, jagalah kebersihan selalu. Dan yang kedua, marilah kita sayangi alam kita dengan cara kita menanam, entah apa saja yang kita tanam, yang penting bisa membuat alam kita tetap lestari, hijau dan enak dipandang untuk semuanya. Mungkin itu saja dari kakak. Akhir kata, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.